Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Adi Pratama, absen 8, kelas 10B. Perkenalkan, nama saya Baru Muhammad Uniam, absen 9, kelas 10B. Perkenalkan, nama saya Dava Arista Pratama, absen 10, kelas 10 OB. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Bapak Herdi. Sistem tata surya. Pengertian sistem tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas buah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasi. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit terbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah didefinisikan, dan jutaan benda langit dalam bentuk meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Bagian tata surya. 1. Tata surya terbagi menjadi 1. Matahari, 2. 4 planet bagian dalam, 3. Sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan 5 di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piring tersebar. Definisi terbentuknya tata surya menurut ahli. 1. Teori planetesimal oleh geologi Thomas C. Chamberlain tahun 1843 sampai 1928 dan astronom Frost R. Moulton 1872 sampai 1952. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk karena adanya benda langit yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Akibat dari kedekatan benda langit tersebut dan dengan matahari mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya bantuan bintang yang dekat dengan matahari akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuk dua lengan spiral yang memanjang pada matahari. Setelah itu, sebagai besar materi akan tertarik kembali dan sebagai benda langit lainnya akan tetap di orbit, akan mendingin dan memadat, akan menjadi benda-benda berukuran kecil yang disebut dengan planetesimal. Beberapa benda planet lainnya yang berukuran besar disebut dengan protoplanet, dan objek-objek tersebut akan berterbangan dari waktu ke waktu, akan membentuk bulan dan planet, dan sisa dari materi lainnya menjadi komet atau asteroid. Teori awal debu oleh Carian Verseker 1940 dengan Petikir Kupir 1950. Menurut hasil peneliti para ahli, ini tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu. Kemudian gumpalan awan menimbulkan penyertaan pada proses penyerbutan. Tersebut partikel-partikel debu yang tertarik masuk bagian pusat awal membentuknya gumpalan-gumpalan bola, dan kemudian mulai tertarik yang akan memberikan cakra yang tebal di bagian tengah dan bagian tipenya yang tipis. Lalu partikel-partikel di bagian tengah maka akan saling mengenakan dan kemudian menimbulkan panas dan berpajir, dan bagian inilah yang akan menjadi matahari. Sementara itu bagian yang luar akan berputar sangat cepat sehingga akan terpecahnya membentuknya gumpalan yang lebih kecil, dan gumpalan kecil ini akan terkait dengan kemudian membentuk yang akan menjadi partikel-partikel. 3. Teori nebulae, teori kabut oleh Immanuel Kant 1749 sampai 1827 dan Pierre Simon de la Valette. 3. Teori nebulae, teori kabut oleh Immanuel Kant
tahun 1749 sampai 1827 dan Pierre Simon de la 1796. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di dalam jagat raya karena berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola yang besar, dan jika semakin bola itu mengecil akan semakin cepat putarannya. Lalu akibatnya bentuk bola tersebut mendekat pada kutub lalu melebar dari di bagian ekuatornya sehingga bagian massa dari kabut gas menjauh dari gumpalan intinya dan akan membentuk gelang-gelang pada sekeliling bagian utama kabut. Kemudian gelang-gelang tersebut akan membentuk gumpalan yang akan menjadi planet-planet dan satelit. Dari tengah yang masih berpijar akan selalu membentuk gas pijar yang disebut dengan matahari. Kesimpulannya adalah belajar ilmu pengetahuan alam itu sangat penting. Dengan kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita dapat mengetahui keadaan alam di sekitar kita. Maka dari itu, belajar ilmu pengetahuan alam harus kita pelajari agar kita dapat mengetahui apa saja yang ada dalam kehidupan ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fairizullah, nomor absen 7, kelas 10 OB.